Lu udah denger soal milenial, lu juga udah denger soal Gen Z. Bahkan sekarang ada Gen Alpha, tuh yang suka skibidi-skibidian. Tapi sekarang gue baru denger terminologi zilenial. Dan ternyata pas gue cari-cari di internet, gue nemuin jawabannya itu apa. Setelah bertahun-tahun di internet, gue baca 9gag, terus gue ke Wancak, abis itu ketawa-ketawa soal Kaskus, padahal tuh gue gak ngerti itu apaan. Dan ke Friendster juga, abis itu pindah Facebook. Gue tuh bingung, sebenarnya tuh gue nih masuk sama generasi mana. Karena soalnya nih ya, dengan lawakan-lawakan sekarang, gue juga masuk. Kayak gue nonton TikTok lah, gue main Vine. Itu tuh masih connect sama gue lawak-lawakannya. Gue tuh masih dapat juga referensi-referensi zaman-zaman baheula gitu, kasarannya ya. Nah tapi, gue tuh sempet ngira gue tuh gak masuk generasi tersebut. Nah, karena dulu gue sempet ngira gue tuh masuk kategori milenial. Karena itu yang biasanya diomongin sama orang-orang tua di TV. Kalau misalkan kayak ngedumel, kalau milenial ini anak-anakannya manja anjir. Atau semua mereka itu sok-sok idealis dan lain-lain lah. Tapi lama-kelamaan gitu ya, dan gue ngelihat lawakan sama bercandaannya dan cara pola hidupnya orang milenial ini, gue tuh nggak nyambung gitu loh. Sementara kalau misalkan nih, gue agak ke bawah dikit, ke generasi Z, dengan humor toilet yang skibidi, sigma, apalah itu, gue tuh juga sebenarnya kurang masuk gitu loh. Dan gak ngerti secara penuh, ya dengan terminologi kayak, oh iya pok, jijik, oh my god, kayak lu quoted atau apalah gitu loh. Karena gue bingung anjir. Bingung gitu, karena gue gak dapet. Dan dari milenial pun juga mereka tuh kayak ngatain Gen Z gitu. Kayak, ini Gen Z tuh orangnya pada cringe deh dan so iye dan so peduli bla 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 bla. Tapi gue juga agak ngerasa kesindir juga karena kayak gitu. Karena gue tuh gak masuk ke kategori tersebut gitu loh. Jadi kenapa sih gue ngomong ini? Intinya adalah gue rasa gak cuman gue doang yang berpikir kalau gue tuh gak masuk ke kategori milenial atau Gen Z gitu loh ya. Ternyata ada label di tengah-tengah dan itu namanya zilenial. Jadi menurut riset sosiolog dari luar nih ya, zilenials itu adalah generasi mikro yang berada di antara milenial dan Gen Z. Mereka itu lahir dari tahun 1992 sampai 2002. Menurut riset lah ya. Dari Deborah Carr di UNBOS, Universitas Boston gitu. Kalau di Inggrisnya Boston University, lebih fancy gitu ya. Nah, jadi apa sih yang ngebikin zilenial? Karakteristiknya tuh apa aja ya? Oke, jadi pertama, mereka itu nggak setua itu sampai main MySpace atau mungkin ngerasain gerakan 98 ya. Karena waktu itu mereka tuh masih bocil. Dan gak semudah itu untuk bisa hit the greedy atau bisa stay di Zoom meeting dan gak encok pas pandemi gitu. Lu pernah gak sih kayak kalau misalnya pas pandemi tuh lu duduk doang Zoom meeting atau Zoom kelas terus lu sakit punggungnya. Gue gak kuat anjir. Tapi Gen Z ini kuat gitu loh. Karena mereka sangat terpaku sama komputernya. Nah, kalau masih belum ngerti gitu ya, apa maksud gue? Ya zilenial mikir kayak milenial dan mereka merasa atau feel emotions like a generation Z. Nah terus inti masalahnya apa sih Da gitu? Kenapa sih lu ngomongin ini? Ya buat orang-orang yang ngaku zilenial atau pengen masuk ke kategori ini, ya kita gak merasa diterima dan menerima untuk masuk ke generasi manapun. Intinya we are lost as fuck, we are a confused generation. Banyak dari generasi mikro ini merasa bahwa peran mereka di masyarakat itu gak pasti. Atau kayak, oh sebenarnya tuh gue ngapain ya gitu loh. Kayak gue milenial bukan, Gen Z bukan, jadi gue apaan? Kayak generasi terbuang lah rasanya. Setiap generasi itu punya masalahnya masing-masing. Contoh, milenial nih dan kalau menurut riset ya, milenial ini katanya milenial dan kemiskinan. Walaupun mereka juga dibilang sebagai generasi terpintar. Tapi apa daya gak bisa cari duit? Gitu loh. Dan milenial itu ditekan terus sama generasi yang lebih tua lagi dan dibilang generasi yang lembek. Yang jadi masalah adalah ini tuh jadi keterusan terus sampai milenial ke bawah. Gen Z dibilangnya sensitif lah, terus jadi mereka ngatain Gen Alpha itu nggak jelas lah, atau terlalu jadi iPad kid. Nah intinya tuh salahnya tuh turun menurun gitu anjir, kayak kepresidenan teh. Dan di sini zilenial tuh merasa bahwa mereka itu nggak bisa gabung sama angkatan atas atau bawah karena dapat beban dua-duanya dan nggak ngerasa connect gitu. Ya tapi kalau gitu mending lu milih satu generasi aja nggak sih? Kalau lu ngerasa lebih Gen Z ya sok sono ke Gen Z. Kalau lu ngerasa lebih milenial banget gitu ya guys ya, anak-anak Y2K lah apa lu, ya sono lah jadi anak milenium kayak Panji atau kayak Ustadz Mazidan tuh. Gue bingung serah lu mau ngapain. Nah tapi kan itu nggak nyelesain masalah ya.
Karena orang tambah pusing, kasihan dong. Sekarang udah ada label jelas nih, walaupun gak diterima secara publik, tapi udah ada labelnya. Kan orang Indonesia seneng banget nih di label, makanya partai lebih banyak daripada sio Cina gitu. Nah identitasnya tuh kemana-mana. Ya sama untuk generasi-generasian, labelnya ada boomer, X, millennial, zillennial, Gen Z sama Gen Alpha. Seenggaknya untuk sekarang, at least for now. Nah jadi, solusi buat mencari peran di masyarakat sebagai zillennial itu tuh apa? Well, pertama, kita ambil baiknya dari milenial dan Gen Z deh. Milenial ini adalah generasi yang hasil mindsetnya gila-gilaan. Jadi kalau lu lihat Mamba mentalitinya Kobe Bryant tuh, rest in peace, atau lu mental Sigma yang lu lihat dari poster motivasi kantor lu gitu ya, kayak hang in there apa gitu. Ya, itulah sikat, ambil aja gitu. Tapi ya jadinya banyak mau, demanding, karena mungkin pas mereka kecil, mereka udah kena mental mau ortunya untuk cari duit atau gimana gitu ya. Sementara kalau lu Generation Z, ya lu bisa ambil social awareness-nya yang mereka lebih sadar dan semangat mudanya untuk maju terus demi gerakan yang mereka percaya gitu loh. Tanpa harus super baper, ganti warna rambut atau nge-cancel orang kayak Kanye West, Eminem, Coki Pardede, dan Indah. Nah jadi ambil pola pikir kerja kerasnya milenial dan tingkat kesadaran sosial dari Generation Z. Dan yang kedua, tolong sadar kalau zilenial itu adalah generasi jembatan antara milenial ke Gen Z. Kalian ini tuh anak tengah dari 3 bersaudara, di mana si sulung, milenial, dan si bungsu, Gen Z, itu gak ada akur-akurnya. Zillennials itu adalah generasi yang memperkenalkan literasi digital ke Gen Z, di mana mereka ini sampai digital native. Ya makanya lu lihat sekarang nih orang-orang kalau kemana-mana tuh udah tiktokan terus lah, doom scrolling kayak apa kayak, dan udah kalau kerja apa-apa tuh semuanya udah serba hybrid lah. Sementara gimana cara lu bisa ngebantuin milenial itu adalah untuk memperluas kreasi mereka untuk ke generasi bawah. Ya emang cocoknya tuh jadi LO, jadi liaison officer, jadi penengah. No fighting. No fucking fighting. Nah jadi tuh sebenarnya gue dari tadi udah ngoceh-ngoceh soal zilenial gini. Terus tuh kenapa gue pengen kenalin zilenials ke channel ini? Ya sebenarnya supaya gue bisa nyambung sama kalian-kalian nih yang merasa ada di golongan yang sama. Itu termasuk gue juga. Karena gue juga masuknya nih zilenial nih, umur-umur 27, lahir tahun 97 gitu ya. Biar seenggaknya kita tuh jadi lebih tahu peran kita di masyarakat nih apa sih gitu. Kalau lu udah merasa tahu, alhamdulillah yowes, bagus, nice gitu loh. Tapi kalau lu ogah-ogahan doang, karena lu ngerasa kayak, mungkin gue ngomongnya ngoceh doang kayak so pinter, tolong yuk beli kaca dulu terus ngaca gitu ya. Kali aja lu lebih bingung atau mungkin lu masih ada beberapa hal yang bisa dipelajari gitu lah. Nah, gue juga ada solusi nih untuk gak bingung. Dan cara untuk gak bingung itu adalah untuk subscribe ke Raw Opinions di YouTube, IG, dan TikTok. Nah, gue tuh ngeluarin video panjang setiap Jumat. Itu termasuk podcast juga sama si Terry. Nanti ada fotonya. Dan sebelum gue tutup, gue juga pengen bilang makasih sama follower-follower gue dan teman-teman gue sejauh ini. Makasih atas input-inputnya. Semoga kontennya bisa berkembang secara baik juga ya. So, till next time. Semoga kalian enjoy this daily dose of Raw Opinions with me, Uda. And I'll see you in the next episode. Bye-bye.